Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami. Saya ucapkan banyak terima kasih yang telah mengklik dan menonton video kali ini. Sahabat tani dimanapun kalian berada, pada kesempatan kali ini saya di sini membagikan cerita mengenai tentang budidaya yang sedang kita lakukan, yaitu adalah tanaman cabai dan budidaya tanaman yang lainnya. Pastinya di sini saya akan berbagi sedikit pengalaman pada kawan-kawan mengenai budidaya tanaman. Nah, pada pagi hari yang cerah kali ini, kawan-kawan, saya sudah berada di lahan tanaman cabai yang dimana ini kondisinya ya saat ini dari kondisi cuacanya yaitu kondisi cerah ya, seperti musim kemarau, dan ini kondisi lahannya ya bedengannya mulai mengering karena ketersediaan airnya masih kurang dan masih membutuhkan. Dan yang jelas kawan-kawan, di sini kita juga sedang membangun nantinya untuk kolam ya, kolam yang dipergunakan untuk menunjang proses perawatan tanaman, khususnya dalam proses pemupukan dan proses pemberian air kepada tanaman-tanaman yang kita budidayakan. Karena di musim kemarau semacam ini air sangatlah sulit ya, dari kita mencari ke saluran air ya itu sangat sulit, dan kita nanti opsi terakhirnya jika air itu yang disediakan oleh jalur air itu tidak tersedia, kita akan memanfaatkan sumur bor yang ada di sini, dan ini nantinya diberi terpal untuk proses budidaya tanaman cabai, yaitu pemupukan dan pengairan. Nah, selama proses budidaya tanaman cabai yang kawan-kawan perlu ingat ya, pastinya dalam proses budidaya tanaman cabai ada kendala-kendala yang sering dihadapi. Salah satunya adalah organisme pengganggu tanaman. Organisme pengganggu tanaman itu ada beberapa macam ya Kak. Yang pertama yaitu adalah tumbuhan liar. Yang kedua yaitu adalah hama. Dan yang ketiga adalah yaitu mikroorganisme. Nah, kelompok-kelompok tersebut adalah kelompok yang biasa menyerang ya dari lahan budidaya yang kita sedang perlakukan tanaman cabai ini. Ya, contoh kelompok tumbuhan yang sering menyerang di lahan kami adalah tumbuhan liar ya kan yang saya maksud. Jadi tumbuhan liar itu terkadang di lahan kita sering tumbuh ya di bawah-bawah bedengan semacam ini ataupun di sela-sela lubang tanam. Nah, tumbuhan tersebut sangatlah nantinya berefek buruk terhadap tanaman cabai biasanya kayak gitu. Karena mengapa? Karena tumbuhan tersebut satunya adalah menyerap unsur hara yang kita berikan ke tanaman. Yang kedua yaitu tumbuhan juga bisa menularkan penyakit. Nah, itu dua titik kami ya, titik target kami mengapa tumbuhan itu harus kita bersihkan di lahan kita. Ya, apalagi tanaman cabai ini. Tanaman cabai adalah tanaman yang sangat-sangat rewel ya kan. Jika ada penyakit sedikit aja kemungkinan tertular bisa. Ya, apalagi unsur haranya juga membutuhkan cukup banyak. Nah, kalau kita dalam proses budidaya ini tumbuhan-tumbuhan liar seperti kayak gini ya kan. Nah, seperti semacam ini tumbuh subur di lahan kita, ya menandakan tanah kita subur. Akan tetapi itu kan kalau kondisinya berbarengan dengan tanaman yang kita budidayakan cabai semacam ini, nah itu nanti bisa menyerap unsur hara ya kan kawan. Sebagai contoh semacam ini kan kawan. Nah, ini tanamannya ditanam di tanaman cabai ada tumbuh rumput liar ya.
ini mampu menyerap unsur hara yang kita berikan ke lahan cabai. Oleh sebab itu kawan-kawan ya perlu untuk membersihkan ya dengan cara mencabutnya. Terkadang sampai kayak gini kan kawan ya, tembus ini ya di lubang, di sela-sela lubang itu bisa kemungkinan untuk tumbuh tumbuhan liar semacam itu, sehingga nantinya kalau kondisinya tidak kita kendalikan, itu nanti yaitu tanaman-tanaman cabai kita kalah saing dalam pemperolehan unsur hara, sehingga pertumbuhannya sedikit melambat. Bahkan ada kelompok semacam teki-tekian itu memiliki kemampuan untuk memperlambat ya pertumbuhan dari tanaman yang kita budidayakan, sehingga terkadang tekinya tumbuh subur, tanaman yang kita budidayakan tidak besar ya, tidak kunjung besar. Nah itu biasanya akibat dari kemampuan dari teki itu untuk menghambat ya pertumbuhan dari tanaman cabai semacam itu. Nah apalagi yaitu kalau jumlahnya banyak, otomatis unsur hara yang diserap juga cukup banyak, sehingga ketersediaan bagi tanaman kita itu sangat sedikit. Nah oleh hal tersebut perawatan pembersihan tumbuh-tumbuhan ya liar itu harus kita lakukan ya dengan cara pencabutan dan juga pengolahan lahan ya. Sebelum dibudidayakan itu diolah lahannya, pastikan rumputnya dalam kondisi yang sudah mati, bersih dan tidak bermunculan ya tersedia di situ. Karena rumput atau tumbuhan liar yang tumbuh di lahan kita itu ini kan kawan, pertumbuhannya atau mereka tumbuh itu karena beberapa faktor. Yang pertama yaitu penyebaran benihnya ya, benih atau hasil mereka berkembang biak yaitu biasanya melalui angin, melalui air. Nah itu biasanya menyebar ya dan menempel di tanah-tanah, lalu mereka tumbuh ya ketika kondisi kering semacam itu. Lalu yang kedua, mereka juga berkembang biaknya ya selain menggunakan benih ya ataupun biji-bijian dari mereka, tumbuhan liar itu berkembang biaknya bisa secara vegetatif, yaitu melalui batang, ruas-ruas batang semacam itu, lalu akar ya kan kawan ya, akarnya yang menyebar ya selayaknya perkembangbiakan secara vegetatif itu tumbuhan juga bisa tumbuh ya. Apalagi kalau yang biasa sering melanda di musim penghujan itu krokot. Nah itu wah sulit sekali kan kawan, karena apa? Karena mereka berkembang biaknya dengan menggunakan ruas-ruas mereka ya. Ketika terkena tanah pun mereka bisa menghasilkan akar ya. Akarnya tumbuh, kemungkinan mereka tumbuh cukup potensial banget, sehingga tanaman semacam itu harus kita kendalikan kan kawan. Kalau tidak ya kalah sendiri tanaman yang kita budidayakan semacam itu kan kawan. Kalau yang lainnya itu biasanya menggunakan biji, yaitu ya bijinya itu terkadang penyebarannya lewat angin saja bisa berterbangan kadang ya semacam itu, ataupun lewat air ya, kalau hujan ya lewat air semacam itu. Nah selain mereka memberikan dampak itu kan kawan yang signifikan terhadap penyerapan unsur hara, juga mereka akan dapat menularkan penyakit ya. Mengapa saya bisa katakan seperti itu? Karena terkadang pertumbuhan dan perkembangbiakan dari tumbuhan liar tersebut terkadang kurang bagus ya, dalam artian mereka tidak sehat ya, tumbuhan tidak sehat, terkena penyakit dari beberapa faktor tanaman, faktor hewan ya, hama ya seperti belalang, ulat, kupu-kupu yang menyebarkan penyakit. Mereka biasanya terkena penyakit. Nah penyakitnya itu kalau biasanya yang berada di sekitaran semacam ini juga nanti akan menyebar juga kepada tanaman-tanaman yang kita budidayakan. Nah, jadi penyakit yang semacam ini terkadang kan penyebarannya bisa terkena air, bisa melalui udara, ataupun bisa juga melalui hewan sekitar dari tanaman yang kita budidayakan.
Jika di tumbuhan itu ada penyakitnya, ya tumbuhan liar itu ada penyakitnya, kemungkinan menularkan ke lahan cabai, tanaman cabai kita itu juga kemungkinan besar juga ada. Sehingga yaitu harus dibersihkan kan kawan. Karena apa? Karena di tanaman cabai semacam ini ya, tanaman cabai itu termasuk tanaman yang itu rewel, terkena sedikit saja penyakit penyebarannya cukup bisa menyebar secara cepat kan kawan ya, semacam itu. Maka kenapa terkadang harga cabai mahal, harga cabai tinggi sekali, itu terkadang kayak gitu ya, biasanya dalam proses budidayanya sangat sulit kan kawan, sehingga tanaman itu produktivitasnya menurun, hasilnya juga menurun, ketersediaan pasar membutuhkan banyak ya, ketersediaannya sedikit. Nah, sehingga harganya mahal kan kawan, semacam itu. Nah, tips bagi kami yang jelas solusi untuk mengatasi hal semacam itu kan kawan, alangkah lebih baiknya dari segi pengolahan lahan dibersihkan secara maksimal ya, gulma-gulma tumbuhan liar itu dibersihkan secara maksimal. Lalu juga nanti dari segi perawatan juga harus kita bersihkan ya kan kawan. Kalau kami melakukan secara manual atau mekanik ya, menggunakan alat-alat seperti arit ya kan kawan, cangkul, nah, semacam itu ya kan dalam proses pembersihan gulma-gulma semacam ini. Dan kami biasanya membuangnya jauh-jauh kan kawan ya. Jadi gulma itu setelah misalkan dilakukan pengolahan lahan atau dibersihkan, dikumpulkan terlebih dahulu. Nah, ketika sudah terkumpul baru dibuang ke tempat yang jauh. Agar apa? Agar proses mereka untuk tumbuh dan berkembang biak kembali di lahan kita semakin kecil kan kawan, semacam itu. Jadi lahan kita titik fokusnya berada pada tanaman yang kita budidayakan, semacam itu. Dan oh ya kan kawan, yang perlu diingat ya, kalau membudidayakan tanaman cabai semacam ini menggunakan pupuk yang dari ruminansia, kemungkinan untuk tumbuhan liar itu bisa ya. Akan tetapi untuk mengatasi hal semacam itu alangkah baiknya kan kawan yang menggunakan pupuk dari hewan ruminansia ya, pemakan rumput-rumputan ya, semacam itu ya, itu sebaiknya dibuatkan tempat ya, lalu ditimbun lagi dengan menggunakan tanah, baru ditutup mulsa. Saran saya semacam itu, karena dengan hal semacam itu kemungkinan pupuk tersebut menghasilkan tumbuhan liar itu cukup kecil, karena hewan yang memakan rumputan ya, kemungkinan untuk menghasilkan tumbuhan liar itu besar ya. Karena apa? Karena biasanya mereka mengunyah bebarengan dengan biji-bijian yang dimana mereka itu tidak bisa mencerna secara maksimal ya, sehingga terbawa ketika mengeluarkan feses ya, atau kotoran dari hewan tersebut ya, terbawa, bijinya masih ada, dan jika di lahan dibiarkan begitu saja maka akan tumbuh. Nah, saran kami itu pupuknya ditimbun ya kan, ditimbun baru ditutupi mulsa, sehingga kemungkinan biji tersebut tumbuh itu sangat kecil kan kawan, sehingga pertumbuhan dari rumputnya juga kecil juga kan kawan di lahan. Tapi bagaimanapun terkadang ya, kalau kita sudah membersihkan itu terkadang juga bermunculan ya kan kawan di lahan tumbuhan-tumbuhan liar semacam itu, meskipun kita sudah membersihkan. Yang terpenting apa kawan-kawan, konsisten ya dalam membersihkan rerumputan ataupun gulma-gulma yang mengganggu tanaman budidaya kita, apalagi tanaman cabai semacam itu. Dan oke kan kawan, itu dulu yang bisa saya sampaikan ya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.